indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Adik-adik, mari kita berdoa, angkat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih membolehkan adik-adik berkumpul di rumah masing-masing melalui YouTube untuk melakukan info pada minggu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Sipayung dan teman kami Jericho. Tuhan berkati Ibu Sipayung dan teman kami Jericho supaya apa yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan adik-adik bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pada pagi ini firman Tuhan dibacakan oleh teman kita yang bernama Jericho Simanjuntak. Teman-teman, firman Tuhan pagi ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1-6 yang menyatakan, "Pulih setelah tobat, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memiliki pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu." Demikian berita firman Tuhan pagi ini buat kita. Adik-adik, dalam bacaan kita tadi, adik-adik tahu nggak sih siapa yang berbicara dan menasehati bangsa Israel itu? Ya, betul. Yang berbicara tadi itu adalah Nabi Musa. Ini dia. Nabi Musa inilah yang sudah dipilih Tuhan untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan tetap setia menolong mereka, baik siang maupun malam. Tuhan selalu menolong mereka. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu membutuhkan waktu yang puluhan tahun lamanya. Karena lamanya menuju tanah Kanaan, akhirnya Musa pun umurnya semakin tua. Nah, di sini Musa mencoba menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel nanti di tempatnya yang baru, yaitu tanah Kanaan, mereka jangan melupakan kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima selama ini, tapi tetaplah mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka, dan jangan pula menjadi anak yang nakal, tetapi tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia
dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Adik-adik, tahu nggak kenapa ya Musa harus memberi nasihat kepada bangsa Israel? Soalnya Musa sudah tahu nih adik-adik bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bandel, suka melawan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah bilang melalui para nabinya. Di sini melalui Musa. Tuhan sudah bilang, berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan undang-undang yang kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini kalau lagi hatinya senang, mereka menyembah Tuhan. Tetapi kalau mereka mendapat kesusahan, mendapat kesulitan, mereka melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan mereka menyembah Allah lain untuk mereka sembah. Karena itulah Musa mengingatkan bangsa Israel kembali agar bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan untuk bertobat, supaya di tempatnya yang baru nanti, di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, mereka diberkati. Apapun yang mereka kerjakan di tanah yang baru nanti, yaitu tanah Kanaan, diberkati Tuhan. Jadi adik-adik, kita juga tidak boleh seperti bangsa Israel. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu susah, baik itu senang, itu gunanya untuk mendidik kita. Misalnya kita dapat nilai jelek, jangan langsung malas berdoa, malas impak, tapi cobalah renungkan kembali, pikirkan kembali. Kita sudah salah apa sama Tuhan? Kita sudah salah apa sama mama, sama papa? Karena Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Bisa saja kita ikut impak atau kita sekolah, tapi tidak serius. Kita main-main. Pikiran kita ke tempat yang lain. Misalnya, kita mau cepat-cepat main game di HP. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Menjadi anak Tuhan juga, kita tidak boleh lesu, malas, tidak bergairah. Tetapi menjadi anak Tuhan, kita harus tetap semangat dan sukacita. Adik-adik mau nggak diberkati dan disayang Tuhan? Kalau mau, 1, jadilah anak-anak Tuhan yang bersikap dan bertutur kata baik.
beribadah, berdoa, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, bukan hanya hari Minggu, ya. Tidak lagi menjahati teman, mau mendengarkan nasihat orang tua, gurunya, dan kakak layannya. Berpikir baik, jangan curiga. Berkata baik, tidak boleh ngomong sembarangan sama orang lain, sama teman, apalagi sama orang tua. Tidak boleh iri hati. Kita harus saling mengasihi. Musuh aja harus kita kasihi, apalagi teman kita, mama papa kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, semuanya harus dikasihi. Termasuk kita harus mengasihi Tuhan Yesus yang baik itu. Kalau semuanya itu sudah kita lakukan, maka Tuhan akan mengasihi kita dan memberkati kita. Apapun yang kita minta sama Tuhan pasti akan diberi. Oke anak-anak? Oke. Demikianlah firman Tuhan buat kita pagi ini. Adik-adik, mari kita mendoakan doa kita melalui doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan karena pagi ini kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak, orang tua dalam kehidupan dan pekerjaannya, agar anak-anak ini boleh mencapai cita-cita yang Tuhan tentukan bagi anak layan masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai macam virus yang boleh ada pada saat ini. Kami serahkan semuanya Tuhan, hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita memberikan persembahannya disimpan dengan rapi di dalam amplop, lalu diberikan kepada papa mama agar diberikan kepada gereja. Mari kita bernyanyi apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, kita sudah
selesai mengumpulkan persembahan, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini bisa berguna memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, judulnya Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga kepada anak-anak yang pada saat ini dalam keadaan berulang tahun. Kami mohon Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, agar anak-anak yang berulang tahun ini boleh tetap sehat, boleh mencapai cita-cita yang Tuhan berikan. Begitu juga buat kami semua Tuhan, anak-anak, orang tua, dan kakak layan. Tuhan lindungi kami dari berbagai macam penyakit maupun virus corona Tuhan. Agar minggu depan kami boleh tetap ada dalam keadaan sehat, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, yang kami tidak ketahui siapapun orangnya Tuhan, tapi kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap obat, setiap usaha untuk kesembuhan teman-teman kami yang sakit. Supaya minggu depan kami juga boleh ibadah bersama-sama, karena teman-teman kami yang sakit ini boleh dalam keadaan sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, terima kasih. Bye.